ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Nyanyian-nyanyian dan alat-alat musik ini termasuk kemungkaran yang banyak tersebar, terutama pada hari-hari Id maupun perayaan-perayaan. Nyanyian dan alat-alat musik diharamkan di dalam syariat berdasarkan Al-Quran was sunnah. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra ayat ke-63 sampai 64, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada syaitan, "Pergilah engkau wahai syaitan, maka sesungguhnya siapa yang mengikutimu, neraka jahanam adalah balasan bagi kalian, balasan yang mencukupi." Lalu kata Allah kepada syaitan, "Wastafziz man istata'ta minhum bisautik." Dan hasunglah siapa yang engkau mampu dengan suaramu. Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, seorang imam besar dari kalangan tabi'in ahli tafsir, beliau menerangkan yang dimaksud dengan suara syaitan adalah al-lahwu wal ghina, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat dan nyanyian-nyanyi. Nabi SAW bersabda, akan ada nanti segolongan dari umatku yang meminum khamar, dan mereka namakan khamar itu bukan dengan namanya yang sebenarnya. Kepala-kepala mereka bergoyang-goyang dengan alat-alat musik dan para penyanyi-penyanyi wanita. Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka ke dalam bumi dan menjadikan di antara mereka kera-kera dan babi-babi. Nauzubillahi min dzalik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati sebagaimana air menumbuhkan tanaman. Berkata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, yang bernyanyi di kalangan kami itu hanya orang-orang fasik. Berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, nyanyian itu dimulai dari syaitan dan berakhir dengan kemarahan Allah Ar-Rahman. Berkata Ad-Dahhak rahimahullah, nyanyian itu merusak hati dan membuat Allah murka. Musik haram atau tidak? Kita cek. Dalam Al-Quran ada atau tidak? Dalam hadis ada atau tidak? Ternyata dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam surat Luqman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadith, perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Para sahabat menafsirkan yang dimaksud dengan perkataan sia-sia adalah lagu yang disertai dengan musik. Lagu yang disertai dengan apa? Musik. Dalam Sahih Bukhari Rasulullah SAW mengatakan, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada dari umatku suatu kaum yang mereka menghalalkan zina, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, menghalalkan khamr, bir, dan menghalalkan alat-alat musik. Oleh karenanya 4 madhab, baik madhab Hambali, baik madhab Syafi'i, baik madhab Maliki, baik madhab Hanafi, semuanya mengharamkan musik. Dan ini ijma'. Antum buka buku fikih Syafi'i, buku apa saja, mau kitab karangan Imam Syafi'i, atau kitabnya Imam Nawawi, Majmu' Syarah Al-Muhadzab, atau kitab-kitab yang lainnya, kalau mereka sudah bahas alat musik, mereka haramkan. Oleh karena Imam Syafi'i dalam kitab mengatakan, jika ada orang kafir masuk di rumah kita kemudian curi alat musik, maka tidak boleh dipotong tangannya. Kenapa? Hukumnya sama seperti dia mencuri khamr dari rumah kita. Hukumnya sama dia mencuri babi dari rumah kita. Imam Syafi'i menyamakan antara babi, khamr, dan alat musik, hukumnya sama-sama haram. Kalau dicuri maka tidak boleh pencurinya dipotong tangan, karena dia mencuri barang yang haram. Demikian juga Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada orang dalam kitab kalau ada seorang masuk di rumah seseorang, kemudian seorang muslim dimasuki oleh orang kafir, kemudian ada alat musik dia hancurkan, maka tidak boleh diminta ganti rugi. Kenapa? Karena dia telah menghancurkan peralatan yang haram. Makanya kalau antum masuk misalnya di toko-toko alat musik, antum hancurkan, kemudian antum bawa perkataan Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i mengatakan tidak usah diganti. Iya, tidak usah diganti, tapi ditangkap polisi,